Lalu besok tadi kami mohon nanti Pak Kadis membuka kegiatan ini secara resmi atas nama Gubernur. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Jika ada yang tidak pada tempatnya mohon dimaafkan. Ya, kalau ada yang khilaf mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next event, speech from the head of the West Sumatra Provincial Education Office to Mr. Paulius MM. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara kita pada hari ini oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang hal ini diwakilkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Paulius MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Yang saya hormati Bapak Salamat Simamora, SE MSI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi 5, mitra kami ini, mitra berdiskusi, juga mitra berargumentasi, dan beliau sangat perhatian terhadap program-program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Pak Salamat. Ada putra di sini ya? Oh ada, alhamdulillah, luar biasa. Walaupun dari Pasaman, beliau menyekolahkan ke SMA 2 Padang. Tangan untuk Pak Salamat Simamora. Tadi hormati Kemenak Kota Padang Pak Edi Oktaviani yang sudah memberikan sambutan, dan beliau ada kegiatan lain, saya izinkan. Pak Idil SPD Kasih PI juga sudah mengantar Pak Edi Oktaviani. Kemudian saya hormati Pak Habibur Fuadi SPD MSI, staf ahli Pemko Padang, dan juga adalah mantan Kepala SMA Negeri 2 Padang, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Tepuk tangan untuk Pak Habibur Fuadi. Sama Ibu, beliau adalah pengawas di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Yang saya hormati Pak Prof. Insinyur Insanul Kamil, PhD, IPU Asian Engineering, Ketua Alumni SMA 2 Padang, dan juga adalah Ketua Komite SMA Negeri 2 Padang yang sudah banyak berkiprah untuk pembangunan SMA 2, termasuk aula ini, inisiasi dari alumni, juga revitalisasi masjid, kemudian juga pembangunan gedung. Alumni komite berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kemudian saya hormati Pak Camat diwakili Bu Sekcam, ya, Bu Lurah, Pak Lurah, kemudian LPM yang hadir, yang saya hormati Korwas Pak Polindra, kemudian Pak Prima juga pengawas, Bu Supriyadi pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, juga pengawas PAI dari Kemenak yang saya hormati. Kemudian dari UPI juga hadir Pak Reza dan kawan-kawan. Dan kemudian yang saya hormati
Ketua MKKS SMA Kota Padang, Pak Muhammad Isa, MPD, bersama jajaran Kepala Sekolah SMA Kota Padang, banyak yang hadir. Kita ada 17 sekolah negeri di Kota Padang, ditambah 1 SMA 4 Sumatera Barat. Kemudian yang berbahagia Nur Agusman, Kepala Sekolah SMA 2 Padang, bersama jajaran wakil kepala sekolah, majelis guru, guru tahfiz, tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati para orang tua siswa yang hari ini berbahagia anak-anaknya di wisuda tahfiz. Yang saya banggakan para siswa wisuda tahfiz 2 juz sampai 21 juz. Jumlahnya laporan dari Pak Kepsek tadi yaitu 203 orang. Kita bacakan takbir. Takbir. Luar biasa. Tadi ada kita diuji sedikit ya, dengan mati lampu. Ada yang gelisah, ada yang tenang. Yang tenang berdoa mudah-mudahan hidup lagi. Karena biasanya listrik ini tidak mati selamanya, pasti akan hidup lagi. Kalau sedang hidup bisa saja mati, ya kan? Dari air tawar ke lubuk buaya, singgah di pasar tabing beli pepaya. Tadi kita nikmati listrik tak menyala, hitung-hitung daripada pergi ke sauna. Ingatkan, ya, saya sering suka berkeringat, ya, suka mengeluarkan keringat. Jadi listrik mati, diam saja. Ke sauna pun seperti itu. Tadi masalah. Hati senang bawa berdendang, dendang diiringi puput batang padi. Hati kita hari ini sangat senang bersama remaja penghafal ayat suci. Jadi Bapak Ibu, saya ini ketua komite dari deretan acara agenda setiap hari itu yang saya utamakan datang itu adalah wisuda tahfiz. Kenapa demikian? Ini adalah program utama kita di Sumatera Barat. Sejak dulu saya menjadi kadis Kota Padang. Pak Habib Fuadi juga seperti itu dulu. Memprogramkan program tahfiz itu. Anak-anak ini anak hebat, suka menghafal. Daripada menghafal apa yang tidak, lebih baik menghafal kitab suci. Kita arahkan ke yang lebih baik. Walaupun tantangannya juga baik. Saya pernah didebat di kementerian, kenapa Bapak buat pula PPDB jalur tahfiz Al-Quran, yang katanya ini diskriminasi, karena yang hanya bisa masuk yang beragama Islam. Jelas yang beragama Islam. Tetapi jangan lupa, saya bilang pada beliau, kita pun memberikan ruang kepada pemeluk agama lain, calon siswa PPDB dari sekolah dari agama lain untuk menghafal kitab sucinya. Saya katakan 3 lembar saja, tidak bisa 3 lembar, 3 halaman. Dia jawab, bisa dihafal? Tidak bisa dihafal. Lalu karena tidak bisa dihafal, Bapak laksanakan juga katanya. Saya laksanakan karena saya berkomitmen. Adat bahasa Indonesia, syarat bahasa di kita ulang. Bapak diskriminasi, tidak diskriminasi itu, tidak diskriminasi. Tidak mungkin juga, ya kan, di satu forum yang banyak beragama, lalu membaca doanya berganti-ganti, tidak bisa seperti itu. Ya kan, kita harus menghormati yang mayoritas. Jadi sampai sekarang, Bapak Ibu, kita tetap jalur PPDB-nya ada jalur tahfiz Al-Quran. Apapun aturan yang dibuat. Sekarang kan kita nunggu Permendikbud ini, ya kan? Kita menunggu Permendikbud tentang PPDB, Permendikdasmen tentang PPDB. Tetapi tetap saja nanti akan kita masukkan tahfiz Al-Quran. Kita punya argumentasi untuk itu. Jadi para siswa semuanya, jalur yang kita pilih sudah benar, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Kati endah pulang berkuda, kuda ditunggang sangatlah cepat.
Terima kasih Bapak Ibu Guru SMA 2. Siapkan generasi Qurani yang hebat. Ini generasi yang hebat. Generasi penghafal Al-Quran. Karena generasi penghafal Al-Quran ini, mereka itu sudah punya konsep diri positif. Suatu kali saya di SMA 1 Padang, jadi kepala sekolah, hanya 9 bulan 3 hari, Pak Selamat, 9 bulan 3 hari menjadi Kapsek SMA 1 Padang. Sempat sudah anak tapis. Saya tanyakan sama bundanya, ketika anak itu akan berangkat ke Jerman, melanjutkan pendidikan. Bunda, apakah Bunda tidak cemas? Anak gadis satu-satunya berangkat ke Jerman, negara sekuler, yang di sana agama menjadi urusan pribadi, tidak diurus oleh negara. Apa jawaban bundanya? Tidak sedikit pun saya cemas pakai sek. Kenapa sahabat? Karena anak saya penghafal Al-Quran. Ini Bapak Ibu semuanya, ada suatu sugesti, kepercayaan diri dari orang tua melepas anaknya kemana-mana karena anaknya penghafal Al-Quran. Jadi anak-anak semuanya, Anda akan dikawal oleh para malaikat kemanapun, karena dalam kalbu Anda semua ada ayat suci. Burung ketitiran hinggap di jendela, bulunya indah belang bercahaya. Berbahagialah para orang tua dapat anak penuntun masuk surga. Jadi para orang tua nanti anaknya akan memasangkan mahkota di akhirat dan dituntun orang tua dan sejumlah karib kerabat untuk masuk surga. Tapi orang tua harus juga sinkron yang dilakukan. Anak menghafal Al-Quran, paling tidak kita membaca Al-Quran. Jangan nanti anak menghafal Al-Quran, kita pergi ke lapau main domino atau main koa. Itu nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Minimal ditunggui anak di rumah untuk menghafal Al-Quran. Oh, anak saya kan menghafal Al-Quran, saya nanti dipandu masuk surga. Nggak bisa juga kalau kita tidak nyambung baut dengan murid. Baut 15, mornya bor 10, nggak nyambung dia. Dengan kunci apapun kita putar, lecet dia. Jadi para orang tua, kita sambungkan yang baik-baik dari anak, juga kita ikut. Mungkin kita tidak kuat lagi menghafal Al-Quran, paling tidak membacanya. Bapak Ibu semuanya, program Tahfiz Al-Quran ini adalah program unggulan kita di Sumatera Barat. Tujuan kita adalah membentuk generasi Quran yang berbasiskan kitab suci. Alhamdulillah sudah hampir semua sekolah SMA SMK se-Sumatera Barat ada program Tahfiz Al-Quran. Kalau tidak ada program Tahfiz Al-Quran, Kapseknya kita evaluasi, tidak ada inovasi, tidak menindaklanjuti arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Apa ciri ada program Tahfiz Al-Quran di sekolah itu? Kita tidak menilik absensinya, tidak melihat foto-foto ketika kegiatan. Yang kita lihat adalah berani tidak melaksanakan wisuda tahfiz. Kalau berani melaksanakan wisuda tahfiz, tandanya ada program Tahfiz Al-Quran. Kenapa? Untuk wisuda tahfiz ini tidak bisa 2 orang, 3 orang pesertanya. Pasti dia berbilang 10 orang, belasan orang, puluhan orang, bahkan ratusan orang, seperti di SMA 2 Padang. Adanya wisudawati Tahfiz Al-Quran, ratusan orang ini bukan simsalabim, tetapi ada programnya di sekolah, ada setoran ayatnya, ada gurunya, ada hari-hari menghafal. Itu namanya kegiatan. Jadi saya mudah saja menyimpulkan ada atau tidak program Tahfiz Al-Quran di suatu sekolah itu terlaksana program wisuda tahfiz secara berkala. Dan sekali saja kemudian 5 tahun tidak ada lagi. Itu namanya tidak ada program. Ada juga yang melapor kepada saya, Pak Kadis, di sekolah saya sudah ada program Tahfiz Al-Quran. Apa buktinya? Ada 1 orang yang hafal 30 juz,
Saya bilang, itu tak kerja bapak itu yang satu orang. Pasti saya simpulkan kerja orang tuanya di rumah atau rumah tahfiz itu. Masa program tahfiz Al-Quran hanya satu orang? Tapi yang melapor kepada saya, Pak Kadis, program tahfiz Al-Quran jalan di sekolah saya. Buktinya ada 20 orang yang hafal 1 juz. Itu baru program. Walaupun hanya 1 juz, tetapi berbilang dia. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini yang kita lakukan supaya masuk sekolah umum di Sumatera Barat, kita serasa pergi ke pesantren. Anak-anak menghafal Al-Quran. Di HP-nya, di handphonenya ada ayat suci. Karena anak-anak itu biasanya melalui handphone, melalui alat komunikasi itu, ya, mereka menyimpan aplikasi Al-Quran digital. Dihafalnya, ya, sehingga mereka itu tidak ada waktu lagi untuk melihat konten-konten yang tidak senonoh, yang dilarang. Jadi kita mau mendidik konsep diri positif anak-anak. Kalau kita awasi 24 jam tidak terawasi. Apa yang bisa mengawasi mereka? Perangai mereka. Yang bisa mengawasi mereka adalah diri mereka sendiri. Pengawasan melekat kata pemerintah. Ya kan? Jadi Bapak Ibu semuanya, berbahagialah anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Meningkat dari tahun lalu, meningkat 18%. Pak Nur Agusman. Namanya programnya berlanjut. Tapi kalau turun namanya programnya mundur itu. 60% ya. Tepuk tangan untuk SMA 2, 60%. Ini hari-hari yang akan datang banyak undangan ini, ya kan? Nanti ada dari SMA 9 datang undangan. Ini sudah tahfiz juga kan? Juga panen karya P5. Saya menyampaikan terima kasih pada kepala sekolah, Pak Ketua Komite, Pak Ketua Alumni. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada pendamping satuan pendidikan, ya, pendamping satuan pendidikan atau pengawas, baik itu pengawas PAI maupun pengawas Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Saya sampaikan juga terima kasih semuanya kepada Pak Camat, Pak Lurah, LPM. Terima kasih kepada guru-guru, guru PAI, guru tahfiz yang sudah mendukung kegiatan ini dan melaksanakan kegiatan ini, dan juga kepada para orang tua yang selalu sangat berharap anaknya menjadi orang hebat, anaknya menjadi orang saleh, orang cerdas, kuat, ya, sehingga nanti bisa menjadi kader pemimpin kita di masa depan. Karena anda semuanya yang hari ini wisuda tahun 2045 di tahun emas kemerdekaan Indonesia, Anda akan ambil tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Bisa jadi Pak Camat, Pak Lurah, bisa jadi anggota DPRD seperti Pak Salamat Simamora, bisa menjadi kepala dinas, bisa menjadi pengawas, menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, apapun bisa. Karena negara kita sudah direformasi, siapapun boleh menjadi pejabat publik asal dipilih oleh rakyat. Demikian, dengan sama-sama bacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Wisuda tahfiz SMA Negeri 2 Padang angkatan yang ke-7 sejumlah 203 orang, terdiri dari laki-laki 77 orang, perempuan 126 orang, 2 juz sampai 21 juz. Kita buka dengan sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, banyak maaf bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai permohonan dan rasa syukur kita kepada Allah, marilah sejenak kita menegukkan kepala
dan berdoa sejenak yang akan dipandu